waktu itu datang juga tuh guru yang kakinya ngambang. Hey, what's up guys? Balik lagi bersama gua dan Ananto di channel Sarjana Misteri. Oke, kali ini gue ditemenin lagi sama Madlan. Dia ingin menceritakan sebuah kisah creepy lah, horor nih, dari sekolahan dia, dari SD sampai SMP. Coba dijelasin. Ya sebenarnya sih gue banyak kan cerita horor kayak gini, tapi gue ngasih taunya potong-potong nih biar banyak video kan. Nggak apa-apa. Oke. Jadi cerita gue dari SD itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman namanya denger cerita ya. Gue nggak tahu kan, lu kan udah pernah bilang di video yang pertama gue nggak bisa ngerasain sebelum gue di umur 13 tahun. Nah sebenarnya gue tuh cuma dengar dari waktu SD. Itu gue pernah dengar cerita dari kakak kelas gue, dia pernah ngalamin sendiri. Jadi waktu camping di belakang sekolah, kan dia camping di belakang sekolah dong. Sekolah gue kan tau sendiri, ini halaman depan, dia camping di belakangnya tuh kebon. Nah dia tuh disuruh sama pembinanya ke sekolah. Dia katanya dia disuruh ngambil kayak apa sih, tempat gitulah, tapi disimpannya di kelas. Jadi ada tempat penyimpanan. Nah penyimpanan itu di kelas. Kelasnya itu posisinya di atas dan di pojok paling belakang arah ke kebun. Nah jadi dia kesono tuh, dan pas dia kesono katanya ya, pas dia naik itu dia ngeliat kayak sosok putih lagi duduk. Itu jam? Kurang tahu udah, soalnya kan yang ngerasain juga bukan gue itu masih denger. Oke. Terus pas dia kayak gitu dia langsung kayak lari dong, langsung lari ke belakang. Dia bilang sama bina dia, nah ya kak, gue ngeliat ini nih gitu. Nah terus balik lagi dong dia sama binanya, pas di sana nggak ada. Nah di situ tuh mulai aneh sekolah gue. Dan setelah itu nggak taunya ya emang pas camping itu banyak kejadian-kejadian aneh, tapi ya emang gua nggak ngerti sendiri karena itu cerita di kelas gua. Nah, Jadi sebuah mitos. iya masih kelas belakang. Mitos apa ya? Terus sekolah gue juga pernah, abis acara itu nggak lama ada penjaga sekolah gua yang emang dijagain sekolah. Jadi dia itu guru tapi rumahnya di dalam sekolah. Nah dia itu pernah lupa naruh barang dia, kayak dia lupa bawa kotak pensil tuh, masih kata kelas gue juga nih. Dia naruh kotak pensil di kelas yang di atas tempat pojok dia apa sih, serem itu. Nah memang katanya sih dia angker di sono. Sekarang dia udah jadi perpustakaan. Nah waktu itu masih jadi kelas dia ninggalin kotak pensilnya di sono. Karena dia nyariin, dia langsung naik dong ke atas karena dia kan ngerasa gue yang punya tempat ini gitu kan, nggak bakal ada apa. Nah nggak taunya pas dia di atas, pas dia buka pintu itu ada kayak sosok bayangan hitam di pojok dekat jendela. Itu posisinya duduk, jadi ada bangku, tau lah sekolah gimana kan ya. Jadi dia di pojok paling bangku situ loh duduk, dan itu posisinya dia langsung pingsan. Si Guru itu keluarganya nyariin, udah nggak taunya ditemuinnya pagi-pagi sama anak-anak di tempat itu di depan kelas itu. Bangun-bangun shock dong dia sakit berhari-hari sampai akhirnya dia sadar dan dia baru ngomong sih. Karena bayangin sih lu masuk ruangan yang bener-bener gelap, lu udah nyari lampu, terus lu ngeliat sosok yang diem di pojokan. creepy banget. Oh itu Kalau gua mah langsung bete, langsung lari gua. lompat kali itu dari S1 2. Gak mikir berapa kali, gak mikir mau ditempel juga gua lari gua. Iya sih, gue juga kepikiran waktu itu. Gue bener-bener gak percaya waktu itu karena gue gak ngerasa sendiri. Di SD gue gak pernah ngerasain apa-apa. Terus pas gak lama gue masuk sekolah di SMP. Pas sendiri lah, SMP gue kan samping kuburan ya. Sekolah-sekolah samping kuburan tuh biasanya creepy. Itu dia, creepy banget. Pernah tuh ada sebuah cerita, ya nama gurunya kita nggak kasih tahu aja ya. Jadi gurunya itu ceritanya tuh ada guru yang datang pertama pagi-pagi. Ya dia guru bahasa Inggris. Dia datang pagi-pagi nungguin di kursi dia di kantor. Nah waktu itu datang juga tuh guru yang kakinya ngambang.
kan waktu itu masih ininya loh, masih zamannya guru dosen apa, dosen hantu itu yang pernah viral, yang dosen kakinya ngambang tapi pas dia ngechat ketua kelasnya, gurunya lagi sakit. Pernah sih dengar tapi Iya. kurang familiar banget. Dosen itu tuh, jadi nggak taunya di sekolah gue juga kejadian. Nah di situ tuh guru bahasa Inggris gue yang ngerasain, karena dia datang pertama kan, karena dia kan pembina upacara, dia datang pertama dong. Nah nggak taunya guru yang kakinya ngambang itu dia datang juga, tapi posisinya dia jalannya seperti hantu gini, Nggak napak gitu. nggak napak. Itu gimana tuh? Dia ngeliat tapi gimana? Dia ngeliat karena dia sendirian, posisi bangku dia itu di pojok paling belakang, jadi dia nggak ngeliat posisi kakinya loh. Dia ngeliatnya jalannya. Iya, jalannya lurus saya. Lurus. Kayak orang pakai roda gimana sih? Iya. Iya. Makanya tuh di situ langsung guru itu heran. Terus dia duduk kan, karena gurunya itu bangkunya gurunya kakinya ngambang, duduknya di depan. Nah, dia ngeri dong, dan dia ke belakang lah ngomongin ke murid-muridnya bahwa suruh siap-siap upacara. Nggak taunya pas dia balik lagi, gurunya nggak ada. Nah, katanya belum datang. Itu jam upacara berarti jam Iya, di bawah. 6:30 ya? Pasti di bawah jam 7 pasti dia Di nggak bawah datang jam 7 ya? Aneh kan di situ, aneh tuh, makanya kayak review, kayak dia langsung bingung. Terus itu dia masih maksain aja buat ngajar. Nah nggak taunya pas jam pelajaran guru kakinya ngambang itu, dia masuk kelas. Buset. Masuk kelas ya? Masuk kelas. Terus? Dia masuk di kelas 8. Apa ya, gue lupa. Waktu itu gue masih kelas 7 soalnya, jadi gue nggak tahu. Dan itu yang rasanya kelas gua, dia kelas dari sono. Terus dia kayak langsung cerita gini, bilang, jadi ada ketua kelasnya nanya, "Bu, belajar apa?" Gurunya ngasih tugas, dia ngasih tugas, dia bisa ngasih tugas, dia bisa ngejelasin, tapi ketika dia duduk, ketua kelas bernyadar kalau di SMP gue itu ada satu kelas yang mejanya itu bolong. Jadi dia itu kayak meja kursi anak murid biasa lah kan, depannya bolong gitu, cuma setengah doang. Nah, karena heran lah ya yang duduk di paling depan, karena itu ketua kelasnya, dia bingung tuh, kok kakinya nggak ngambang. Dia duduk, tapi kakinya nggak ada. Terus kayak bayangan. Terus dia gimana tuh? Bingung dong, bingung. Reaksinya gimana dia? Dia kayak baru sadar pas udah mau jam beberapa menit sebelum Bel. jam bel. Di situ tuh posisinya langsung kayak satu kelas hening. Kata kelasnya tuh hening, kayak si bingung. Loh, kan tadi dia ngomong, dia ngejelasin. Tapi bener sih, kayak setan kan dia bisa ngomong, dia bisa ngejelasin, tapi dia itu nggak bisa kalau dijawab. Dia bener ditanya dia nggak ngejawab. Jadi kayak guru fokus sama HP gimana sih? Oh iya. Nah, diem aja gitu. Jadi gurunya cuma main HP. Pas ditanya-tanyain, itu bener-bener langsung creepy banget. Pas baru sadar kalau dia itu kakinya ngambang. Pas masuk kelas, itu nggak ada yang sadar kalau kakinya itu ngambang. Pas sudah bel. Pas udah duduk, dia baru kelihatan kalau kakinya nggak ada. Jadi kayak bless Berarti banget. yang ngeliat, maksudnya yang apa? Sadar itu ketua kelas doang. Ketua kelas pertama. Akhirnya yang lain bingung dong. Namanya sekolah sih, zaman sekolah anak SMP gimana? Terus? Langsung kayak, wah kenapa gitu, langsung kayak bingung dong. Akhirnya yaudah, akhirnya buat semuanya tuh diem nunggu sampai guru tuh keluar. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani buat lewat depan dia gitu, nggak ada yang berani. Sampai akhirnya bel dan dia langsung keluar gitu aja. Wah, ini gue energinya masuk deh. Gue kalau cerita horor nih misalkan, terus kayak ada energi pantulan gitu, pasti gue nangis. Gue bukan nangis ya, kayak keluar air mata gitu, nggak tahu Iya. kenapa. Lanjut. Ya, makanya situ tuh langsung kayak sekolah gua tuh bener-bener horor. Terus juga penjaga sekolah gua pernah ngomong gini, Mang, ini kalau kesini malam-malam kan, jadi kita tuh punya 3 penjaga. Nah, satu penjaganya itu nginep di ruang kepala sekolah. Nah, tiap malam itu penjaga itu sering ngeliat sama ngedenger suara anak kecil keluar masuk, ketawa-ketawa. Jadi kayak ada sekolah di malam hari gitu. Iya. Nah, Pak Amang itu nyebutnya kayak gitu. Dia ngomong gini, tiap malam tuh di sini ada sekolah, jadi kamu kalau malam jangan main-main di sini. Di situ tuh langsung kayak,
hah serius mang gitu, iya gitu. Tapi herannya dia nggak pernah dengar suara bel tiap jam 3 pagi. Sedangkan temen gua yang rumahnya jarak sekitar 500 meter dari sekolah, dia setiap jam 3 pagi itu alarm sekolah berbunyi. Sedangkan tempat alarm bel itu jauh dari tempat capsek. Jadi ini capsek, ini ruang, baru ini kantor ya. Jadi Jauh jaraknya. jauh di kantor yang dikunci dan dia tidur di capsek, siapa dong yang mencet? Sedangkan bel itu di situ bel gue itu masih sistemnya masih pencet, bukan yang alarm, bukan yang dijadwal. Berarti pencet. Iya, dipencet baru nyala. Nah, bisnis dong ya kan? Karena emang bener sih bisa alarm di sekolah gue itu bisa diatur. Jadi gue itu punya dua lapangan, dan lapangan belakangnya itu gede. Nah, yang bunyi itu lapangan belakang. Karena kalau misalnya lapangan depan yang bunyi, otomatis penjaga di depan kedengeran dong. Nah, ternyata emang penjaga yang di depan tuh nggak kedengeran. Nah, yang belakang yang kencang banget itu di belakang itu ada sekitar 4 sampai 5, di bawah 2, di atas 2, di bawah di sini di kelas 9 itu 1. Nah, mistis dong di situ, langsung kayak loh kok sering ngedenger tapi penjaganya nggak pernah denger. Nah, terus akhirnya dari situ mulai kayak warga-warga sana terbiasa. Banyak juga yang suka ngelaporin, yang suka lewat sekolah gua tuh ya, jalan samping kan, samping ini kuburan, sini sekolah, otomatis kayak deg gitu loh, kayak perasaan lo kayak creepy gitu kan ya. Udah malah samping sekolah gue itu ada pohon beringin yang wah, dekat keramat itu ya. iya deket kuburan keramat itu ya. Gue juga kan sekolahnya ada kayak gunung tikatnya yang ada kuburan. Nah itu tuh apa sih, kayak pernah ada yang lewat, dia nggak sosok kayak ngeliatin dia dari situ. Gue nggak tahu posisinya di kelas yang mana, kelas yang pojok tengah atau pojoknya deket tangga, itu gue nggak tahu. Jadi kayak ini beneran apa enggak sih, karena gue nggak ngerasain sendiri loh di situ. Jadi gue cuma kayak dengar cerita dari teman-teman gue dan dari guru-guru juga kan, so kayak wah creepy sekolah ini, sumpah aneh gitu kan. Nah dari situ tuh mulai kayak rasa penasaran gue sama sekolah itu makin tinggi. Apalagi ditambah sama teman sekolah gue, dia pernah cerita gini, dia balik dari latihan silat sekitar jam 11-an sampai jam 12. Dia lewat depan sekolah gue, habis nganterin temen gue yang rumahnya jarak 5 meter itu. Nah dia langsung ke depan, dia lewat gerbang, terus dia ngeliat ada sosok anak apa sih, kayak orang berdiri di depan, kok duduk di pos, tapi bajunya putih, rambutnya ke depan. Posisinya duduk nih di pos, nunduk, rambut ke depan. iya, di kuntilanak kan. Nah di situ tuh gue cerita, dia nangis sama bapaknya. Nah nggak taunya nih ya, emang bener tuh sekolah gue itu punya apa sih, punya kayak setan-setan yang penunggu di sono. Jaga. Nah, karena gue kan tiap latihan silat jam 3 sampai jam 6 maghrib, kadang sampai maghrib ya. Gak taunya nih ya, jadi gue punya kayak dia tuh, kita punya murid tunarungu yang tuli gitu, orang tuanya itu bisa ngeliat setan. Nah kita apa, sekolah gue itu di tengah-tengah ada pohon bener-bener gede, kayak pohon beringin gitulah, tau kan? Nah jadi kata ibu-ibunya tuh di situ tuh ada gondoruo, apa sih, bukan gondoruo, wewe gombel. Jadi pernah dia ngomong gini ke pelatih gua, bu jangan pulang maghrib kalau bisa, di sini ada wewe gombel tuh di pohon itu. Nah mistis dong gitu, so kayak jadi mitos. langsung wah ini emang dia yang bisa ngeliat atau gimana gitu, karena kita kan nggak ada yang ngerasain nih, kita juga nggak ada kejadian apa-apa gitu loh. Nggak taunya emang sebelum waktu itu bener-bener ada cerita yang pas gua rasain tahun 2014-an lah, dia anak tahun begituan. Nah waktu itu sekolah gue tuh masih satu bangunan, masih satu di depan, saat yang belakang masih belum jadi. Nah jadi tuh dia tuh duduk di belakang yang baru jadi malam-malam. Terus pas dia ngeliat ke arah kantin, itu ada orang yang duduk sama dengan yang di pos, duduk pakai baju putih, rambut ke depan, membelakangi dia. Wewe gombel berarti. Bisa jadi wewe gombel, mungkin yang di pos itu wewe gombel kali ya. Oke. Ya tapi kan gue nggak tahu juga, soalnya banyak sih kejadian kayak gue lagi latihan, lagi hening, pintu
nggak ada angin, nggak ada apa. Sudah ya. Nah itu gue pernah tuh, kalau sekolah pasti kayak gitu. Heeh. Kalau nggak ada angin, nggak ada apa-apa, spread itu udah mistis sudah. Iya, itu kan kita masih positive thinking, nggak tahu angin yang dari luar masuk terlalu kencang apa emang bener der kan. Gue juga kayak wah anjir sumpah gitu kan, kayak aneh sendiri gitu lah. Terus gue juga pernah ya kenaikan sabuk di sono. Itu posisinya gue disuruh tidur. Oh iya, ini waktu gue pendadaran, jadi gue tuh tidur jam 11, gue dibangunin lagi jam 2. Terus itu kayak lu tuh suruh nyari sabuk. Bayangin nyari sabuk dalam sekolah, yang sekolah itu udah bener-bener mistis.